Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Wah, wah, jauhkan, jauhkan benda itu dari saya. Wah, wah, La ilaha wah, wah, panas. Oh, tempatnya luas ya, Pak ya? Mas Mul, Iya, sini pinjam mikrofonnya bentar. Ya, itu Mas apa jawab Pak Parto bentar. Mohon maaf ya, tak ada mikrofon biar kedengeran nanti. Ini nyampe sana ya berarti? Luas nih, Bah. Oh ya, ini terbengkalainya itu udah lama belum? Ya, ini udah hampir 10 tahunan lah, Bah. 10 tahunan. Sebelumnya COVID, pas mulai COVID itu udah Iya. hancur semua. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya, saya tak opening terlebih dahulu gitu. Gih. Monggo, sama saya nggak apa-apa. Kelihatan nggak, Mas Mul? Kelihatan, Pak. Oh ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah kami panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita semua di sini masih diberi kesehatan dan keselamatan, dan doa yang terbaik buat saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada. Kami di sini semua hanya bisa mendoakan mudah-mudahan panjenengan itu selalu sehat walafiat, selalu panjang umur, banyak rezeki yang melimpah, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jadi begini ya, sedikit informasi. Ini saya tadi sama Mas Mulyo itu sebenarnya kita itu udah mau berangkat eksplor ya Mas Mulyo ya. Jadi di waktu tengah perjalanan itu Pak siapa tadi? Pak Parto. Pak Parto ini telepon saya. Pak Parto ini telepon saya dan beliau bilang dan katanya itu di dekat rumahnya itu ada ini sebuah apa ini namanya Mas Pak? Kolam renang. Oh, dulu. kolam renang ada. Jadi ada kolam renang. Di sini ada kolam renang yang udah terbengkalai udah lama sekali, dan di sini itu katanya itu setiap malam itu adalah kayak suara-suara tangisan ataupun yang lain, banyaklah seperti itu. Dan beliau bilang itu dulunya sejarahnya kenapa kok sampai terbengkalai seperti ini itu karena dulu itu mohon maaf deh, banyak sekali pengunjung-pengunjung di tempat ini tuh katanya yang meninggal, dan akhirnya kan pada takut seperti itu nggih ke tempat ini, dan akhirnya terbengkalai seperti ini nggih. Ini tempatnya luas sekali dan Luas. sampai sana ujung sana ini pun seperti ini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf gitu. Saya tak lihat-lihat dulu gitu karena saya Monggo ajeng mriko nggih saged. oh ya, karena gini Pak, yuk agak sini Mas Mulya yuk. Karena gini, saya baru masuk aja udah merasakan itu aura apa, aura negatif ada, aura positif juga ada. Jadi di sini tuh saya merasakan banyaklah makhluk-makhluk di tempat ini. Iya. Iya, dunia bagus, Pak. Iya. Itu kolam yang paling dalam itu. Itu yang dalam. 1,5 meter ya. Oh, jadi kalau ini kan ada Itu buat ukurannya anak-anak sendiri-sendiri ya ini ya. Buat anak-anak ini. Oh, ini anak-anak. Sama ini yang paus ini Ini juga anak-anak. buat anak-anak. Itu yang dewasa di sana ya? Dewasa sana. Sini kalau mau lihat. Oke. Yuk, Mas Bro. Agak sini nggak apa? Hah? Kamu juga hati-hati, ini awas dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Iya. Yang di situ lu dulu ada binatang-binatangnya dulu. Oh, dulu ada Iya. binatangnya. Ntar sini Mas, saya merasakan ada. Ya. Kamu di depan, kamu di depan aja.
Awas dalam. Jadi gini, apa saudara ini kolam renang yang udah lama terbengkalai dan Pak Parto itu tadi beliau bilang itu setiap malam itu ada suara-suara tangisan di tempat ini, dan makanya saya pengen sekali menguak apa yang terjadi sebenarnya di dalam kolam renang ini dia. Bentar nih, Mas Mul, kamu merasakan ada sesuatu nggak? Saya itu awas, hati-hati loh. Oh udah. Saya juga merasakan. Oh iya. Agak sini aja lah. Saya merasakan ada sesuatu di sini, Mas Mul. Hah? Bentar, Bang. Patung singa. Sini Mas Mul. Pernah saya merasakan ada sesuatu di sebelahnya ini, Mas Mul. Bentar, Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar G. Mas, Pak Purnomo. Pak Purnomo, Pak Parto. Mohon maaf, saya pinjam mikrofonnya G, karena ini ada orang yang memasuki raga teman saya ini. Bentar. Mohon maaf G, ini saya pakai mikrofon bentar G. Sebelumnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Lastri. Nama kamu Lastri. Ya. Dan gini, kenapa kamu menangis? Dan kenapa kamu ada di tempat ini? Saya belum tenang di sini. Kamu belum tenang di sini. Maksud kamu apa? Kamu belum tenang di sini. Saya belum tenang. Kenapa? Belum tenang kenapa? Tolong bebaskan saya. Bebasin kamu. Emang kenapa? Dulunya kamu kenapa? Kenapa dan kamu kok tadi menambahkan di tempat ini? Kenapa? Gini, mungkin kamu bisa bercerita sama saya. Siapa tahu saya bisa membantu kamu. Dulu saya di sini, meninggal di sini. Oh, jadi dulu kamu itu meninggal di sini. Kamu pengunjung tempat ini. Bisa seperti itu. Sekian, mohon maaf. Itu Pak siapa itu? Pak Parto. Itu Pak Parto itu beliau itu katanya itu setiap malam itu di tempat ini tuh selalu ada tangisan. Apa itu kamu? Betul. Iya, itu saya. Dan kenapa? Kamu minta tolong sama saya, minta tolong apa? Dan kenapa kamu setiap malam itu selalu menangis seperti itu? Saya terbelenggu di sini. Terbelenggu kenapa? Gini, sebelumnya mohon maaf, saya boleh bertanya sama kamu? Boleh. Dulu kamu bisa meninggal di tempat ini, itu karena apa? Seperti ada yang menarik saya. Maksudnya menarik kamu? Jadi waktu itu kamu itu di mana kok bisa ada yang menarik kamu seperti itu? Sebenarnya saya tuh di tempat renang ini. Oh, maksud kamu pas waktu renang ada yang kayak menarik kamu seperti itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Emang waktu itu apa nggak ada yang menolong kamu seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Kamu tidak ada yang melihat? Waktu itu nggak banyak orang yang pengunjung lain? Banyak. Tapi tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sebelumnya maaf lah, terus untuk jasad kamu itu udah dimakamkan, udah ditemukan kan? Sudah. Jadi tapi masih belum tenang saya. Berarti waktu itu kamu kayak ada yang narik. Betul. Itu bukan manusia maksud kamu? Bukan manusia. Bukan. Biarpun kamu bisa renang, kamu tidak bisa apa-apa seperti itu maksud kamu? Nggak bisa. Sampai kamu tenggelam, sampai kamu mohon maaf sampai kamu meninggal. Betul.
Gini, kamu tadi minta tolong sama saya. Itu minta tolong apa? Saya nggak bisa keluar dari sini, nggak bisa tenang. Nggak bisa. Heeh. Gini, nanti saya bantu doa sama kamu dan teman saya, nanti saya suruh juga berdoa, doain kamu, dan mudah-mudahan nanti setelah saya doain itu mudah-mudahan kamu tenang di alam sana ya. Terima kasih. Kamu nggak usah sedih, nggak usah nangis lagi ya. Iya, terima kasih. Baiklah, setelah ini nanti saya kan, tempat ini luas sekali. Mungkin gini, kamu kan sudah meninggal, mungkin kamu selama ini kamu kan ada di tempat ini. Mungkin kamu mengetahui sesuatu apa yang sebenarnya terjadi yang menarik kamu. Ya, sebenarnya di sini tuh dulunya tuh tempat para leluhur-leluhur gitu. Sebelum dibangun tempat ini sebenarnya sudah banyak makhluk-makhluk gaib seperti itu. Ya. Terus manusia-manusia di sini tuh nggak percaya gitu sama tempat kayak gini. Nggak istilahnya nggak diberi sajen gitu. Jadi ya saya paham. Jadi yang mungkin yang mempunyai tempat ini apapun daerah sini itu dia tidak percaya hal seperti itu dan tidak mengasih sajen. Betul. Berarti ada makhluk selain kamu di tempat ini. Banyak, ada. Masih banyak. Gini aja, gini, nanti saya akan doain kamu ya bersama teman saya. Gini, kamu keluar dari raga teman saya akan mendoakan kamu dan mudah-mudahan kamu tenang di alam kamu. Terima kasih. Baiklah, saya akan bantu kamu keluar dari raga teman saya. Bismillah. Pak Parto tadi mana Pak Parto? Gini Pak Parto, sini aja nggak apa, duduk sini. Ya, duduk. Mungkin duduk di sini dulu, kita ngobrol dulu. Kelas banget. Jadi ternyata yang setiap malam itu Pak Parto ya, setiap malam menangis di tempat ini itu ternyata itu tadi makhluk yang wanita ini saya tarik, saya masukkan ke raga teman saya tadi itu, ceritanya itu dulu itu meninggal di tempat ini. Wanita Mbak? Ya, pas pertama kali itu buka itu memang ada. Oh iya ya. Jadi dia tadi itu bilang gini, waktu dia itu renang kayak ada yang menarik dan sampai tenggelam. Kebetulan waktu itu nggak ada yang nolongin sampai meninggal. Dan Korin itu tadi tahu sesuatu di tempat ini tuh, katanya dia bilang itu dulu itu sebelum dibangun tempat ini, jadi yang mempunyai itu tidak percaya hal-hal seperti itu. Jadi tidak Gini Mbak, apa? dulu sini tuh zaman dulu kala ya, itu bekas kuburan. Oh ya, ya bener aja. Iya berarti Iya, ya. Ya benar. Mungkin Berarti kan sebelum dibangun kayak gini ya, dari Pak ya. nenek moyang dulu memang. oh ya benar. Makanya apa itu mungkin kan nggak izin Ya, atau mungkin, apalagi nggak ngasih sajen itu kan marah penunggunya. Tapi ini masih ada banyak makhluk loh di tempat ini loh. Masih banyak Pak? Masih banyak. Dan tapi tadi Mbak Tri, kita bantu doa dulu aja lah Mbak Tri, supaya dia itu tenang ya. Kita Pak, kita bantu doa aja ya Pak ya. Kita doa bersama-sama dan mudah-mudahan Mbak Tri tenang di alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini aja yuk, kita muter-muter lagi, siapa tahu nanti kita dapat informasi lagi yuk. Bismillah. Ke arah mana Pak? Hah? Waduh. Ini mungkin ke mana? Jangan sana-sana lah, itu masih luas sekali lah. Mungkin Luas. apa atasnya? Ke mana? Oh iya ya. Yuk ke sana yuk. Itu jadi besar semuanya gitu. Itu jalan raya. Depannya jalan raya, ramai banget ya. Ramai ya Pak? Iya. Jadi Pak Parto itu tidak jauh ya rumahnya dari sini ya? Oh iya iya. Jadi tahu sejarahnya dulu semua itu karena apa nih?
Tapi sangat disayangkan ya, Mbah. Hah? Sangat disayangkan banget ya. Iya. Padahal bagusnya loh tempatnya. Lewat sini, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi dulu itu sini tempat anak kecil ya ini ya. Iya, tempat anak-anak. Seperti apa ini, Mbah? Apa? Seperti cumi-cumi, Mbah. Iya. Jadi seperti ini seperti ini. Sekarang tuh kalau sore buat main anak-anak kecil itu, main bola. Oh, Bola di kolam itu. malahan. Oh. Iya. Oh. Tapi pada nggak takut, masalahnya tempat ini kan angker. Kan masih siang. Oh iya. Oke. Tapi disuruh hati-hati ya karena di Iya. sini saya merasakan itu banyak masuk apa itu makhluk halusnya masalahnya. Kan kita juga nggak tahu ya. Namanya ini kan bukan tempatnya. Itu kemarin ya bulan berapa itu? Anak kecil tertampar kereta api itu. Astagfirullahaladzim. Bola di sini. Iya. Belum lama ya, Pak? Iya, belum lama. Astagfirullah. Bentar Pak. Saya merasakan ada sesuatu di sekitaran sini. Assalamualaikum. Ya roh ya gue bisa saja saya dulu deh. Nampakkan wujud Allah. Assalamualaikum. Saya permisi di tempat ini. Jangan sembunyi kalau penjenengan mau keluar silahkan. Monggo keluarlah. Keluarlah. Jangan sembunyi kalau kamu berani. Keluarlah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalian cari apa di tempat ini? Assalamualaikum. Apa itu salam? Mohon maaf sebelumnya jika mengganggu ketenangan kamu. Saya di sini cuma sebenarnya mau eksplor. Kalian datang ke tempat ini pasti mempunyai tujuan. Saya tahu. Apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Sebelumnya saya minta maaf. Saya dan teman saya itu sebenarnya cuma ingin menguak sesuatu di sini. Katanya di sini tuh banyak orang meninggal. Apa memang kamu penyebabnya? Kamu ya? Itu bukan urusan kalian. Ini tempat saya. Ini wilayah saya. Ini juga menjadi urusan saya. Lebih baik kalian tinggalkan tempat ini. Saya Tidaklah mengusik makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. saya nggak akan pergi. Saya nggak akan pergi. Apabila kamu tidak mau pergi, saya akan memaksa kalian pergi dari tempat ini. Kamu mau memaksa kami? Iya. Karena Saya saya tuh- tidak terima. Di sini saya tidak mengganggu. Saya ingin meluruskan. Tapi saya tidak suka kedatangan kalian datang ke tempat ini. Karena saya mengetahui apa tujuan kalian. Saya mau tanya, kenapa kamu menarik orang-orang di sini sampai meninggal? Kamu tahu dari mana? Iya, saya tahu. Kamu tahu si Lastri? Saya tidak mengetahui siapa Lastri itu. Kamu nggak mau ngaku? Karena saya tidak mengetahui. Kamu pasti tahu. Kamu nggak mau ngaku? Karena banyaklah manusia-manusia yang sudah mati di tempat ini. Banyak. Iya. Berarti kamu penyebabnya. Dan kamu tahu kenapa alasannya. Manusia-manusia itu mati di tempat ini. Kenapa emang? Ini adalah tempat saya. Ini Dan tempat ini dibangun seperti ini. Manusia-manusia itu tidaklah pernah mengasih saya sajen ataupun izin kepada saya. Dan makanya pengunjung siapapun yang datang ke tempat ini, bentar. Berarti orang-orang sini tuh nggak ngasih sajian gitu. iya benar sekali. Dan makanya seminggu sekali siapapun pengunjung di tempat ini harus mati salah satunya.
Astagfirullahaladzim. Asal kamu tahu, itu sangat perbuatan buruk. Itu perbuatan buruk sekali. Biarkanlah. Itu buat pelajar manusia-manusia yang tidak pernah mengesajen sama saya di tempat ini. Kalian pulanglah. Pulanglah. Tidak usah kalian melanjutkan di tempat ini. Ini adalah wilayah saya. Kalian sudah mengusik saya. Sebaiknya gini saja. Kamu pergi saja dari sini. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Ini adalah tempat saya. Kalian yang pergi dari tempat ini. Saya tidak mau ada korban lagi di sini. Kalian tidak mau pergi dari tempat ini. Saya akan memaksa kalian untuk pergi dari tempat ini. Kamu mau maksa kami? Iya. Allah ilah. Jauhkan benda itu dari saya. La ilaha Panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa mas? Apa-apa? Enggak apa-apa. Sampai saya mana ya tadi ya? Kamu bawa bawah? Oh ini, Mbak. Sini. Ya Pak. Peraturan tadi mana? Enggak tahu. Mana kasih? Sini. Oke. Oh ini. Pak sini Pak. Sini, duduk sini aja nggak apa? Mungkin bisa duduk sini. Tadi apa yang terjadi Pak? Mas Mul. Tadi itu sebenarnya ada makhluk yang apa istilahnya itu yang mempunyai tempat ini, Mbak. Penunggu tempat ini, Mbak. Makhluk yang tadi di sini itu? Iya. Oh, lah terus? Tapi alhamdulillah sudah saya leburkan, Mbak. Alhamdulillah sudah pergi. Enggak, alasannya kenapa? Alasannya tuh yo karena nggak memberi sajen, Mbak. Maksudnya Sebenarnya yang... tempat ini tuh dulu memang tempat mereka, Mbak, sebenarnya. Gini. Bentar. Maksudnya yang tidak memberi sesajen siapa? Ya makhluk orang-orang di sini, Mbak. Orang-orang di sini. Jadi sebenarnya tempat ini dulu tuh ya Pak, sebenarnya istilahnya dulu itu Iya. milik dia gitu. Tadi kan Pak siapa? Cipto. Pak Parto kan udah bilang dunia ini makam. Oh makam. Dunia kan makam. Kita sambil rokokan Pak Parto. Enggak. Pak. Gini. Tadi tak. Emang kamu ajak bicara baik-baik gak bisa apa? Nggak bisa, Mbak. Dia itu malah memberontak gitu loh, Mbak. Orang makhluknya. Tapi udah lebur bener, Alhamdulillah sudah lebur, Mbak. Ini jadi alhamdulillah salah satu makhluk menunggu tempat ini yang emang sengaja dulu itu kalau ada manusia datang ke tempat ini itu mungkin dibuat korban seperti itu. Iya betul sekali, Mbak. Tadi juga bilang kayak gitu si makhluk itu, Mbak. Tapi saya masih merasakan di sini tuh masih banyaklah makhluk di sekitaran sana itu. Berarti enggak cuma satu ya, Mbak? Enggak, di tempatnya masih banyak banget. Banyak berarti, Pak. Tapi gini aja lah. Itu makhluk di sana itu saya tahu dia cuma apa itu, dia juga dulu pernah meninggal di tempat ini, calling seperti itu kan. Yang penting tadi yang ibaratnya penunggu tempat ini itu yang bikin mereka meninggal di tempat ini udah kamu leburkan kan? Alhamdulillah sudah, Mbak. Nah gini aja lah, ya udah itu yang lain biar saya itu banyak banget. Ya nanti kita gini aja lah, kita kumpul jadi satu dan kita nanti doain bersama-sama gitu aja biar dia tuh nggak ada di tempat, tidak mengganggu lagi kan, kasihan juga kalau ada manusia yang datang ke tempat ini nanti diganggu seperti itu kan. Betul, Mbak. Gini aja lah, gini aja, kita ke sana kita kumpulin Mas Mulyo, kita kumpulin jadi satu dan nanti kita doain bersama-sama dan biar mereka itu tenang di alamnya seperti itu ya.
Ya. Ya udah kita ke sana, kita kumpul, kita doain bersama. Yuk Pak, yuk.